Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 091058042044. Kelas A, Prodi Administrasi Publik. Nah, pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara. Pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha, pemerintah, dan administrasi publik. Administrasi melindungi proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Nah, ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial, ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Nah, selanjutnya pendekatan administrasi publik. Menurut Maurice Pires, terdiri dari yang pertama, pendekatan matematik atau pendekatan matematika. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Yang ketiga, pendekatan sumber daya umum atau general resource approach. Kemudian menurut Prestus terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pendekatan institusional atau pendekatan kelembagaan. Yang kedua, pendekatan struktural. Kemudian yang ketiga, pendekatan perilaku. Yang keempat, pendekatan pasca perilaku. Kemudian menurut Thomas Jedafy terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pendekatan manajerial. Yang kedua, pendekatan psikologis. Yang ketiga, pendekatan politis. Dan yang keempat, pendekatan sosiologis. Kemudian menurut C.L. Sharma terdiri dari 6, yaitu yang pertama, pendekatan proses teori. Yang kedua, pendekatan empiris. Yang ketiga, pendekatan perilaku manusia. Yang keempat, pendekatan sistem sosial. Yang kelima, pendekatan matematik. Dan yang keenam, pendekatan keputusan pembuat keputusan. Kemudian menurut Gordon terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan perilaku. Kemudian yang ketiga, pendekatan pembuat keputusan. Dan yang keempat, pendekatan ekologis. Nah, selanjutnya studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, ilmu politik, yang kedua, pandangan rasional mengenai administrasi, dan yang ketiga, gerakan manajemen ilmiah. Nah, selanjutnya Caidan menawarkan 5 bantuan administrasi publik yang terdiri dari bantuan administrasi pemerintah, membantu organisasi publik, menyadari orientasi sikap-sikap, membantu proses bersifat khusus, dan membantu aspek publik. Nah, selanjutnya peran administrasi publik. Peran administrasi publik yang dapat ditemukan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, sebagai stabilisator masyarakat. Yang kedua, sebagai kunci masyarakat modern. Yang ketiga, peran dalam pembangunan nasional. Dan yang keempat, peran dalam perubahan sosial. Nah, selanjutnya krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada objek bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu lampau, menurut Nicholas Henry. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa yang pertama, krisis identitas yang dihadapkan pada administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Yang kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Itulah tadi sedikit pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.